Sebelum membahasnya, ada baiknya kita pahami dulu dasar perbuatan tersebut. Yang pertama, membagikan baju milik orang yang sudah meninggal hukumnya mubah atau boleh, selama pihak keluarga mengikhlaskan untuk disedekahkan dan tidak terpaksa. Yang kedua, hal tersebut menghindari perbuatan mubazir yang mana dilarang agama Islam. Dan bagi si keluarga akan mendapatkan pahala karena telah mengikhlaskan barang-barang milik almarhum. Dan yang ketiga, barang yang dibagikan adalah barang yang membawa manfaat kebaikan. Contohnya, tidak membagikan baju yang mengumbar aurat, seperti rok atau baju renang. Karena baju termasuk amal jariah jika diberikan pada orang lain. Maka jika baju yang diberikan mengundang syahwat atau dosa, maka pihak yang memberikan akan dapat dosanya. Di luar hal tersebut, ternyata ada juga hal yang dapat memberi manfaat bagi sang mayit ketika di alam barzah. Apa sajakah itu? Dikutip dari buku karangan Dr. Haji Holirur Rahman, setidaknya ada 6 perkara. Yang pertama adalah menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Perkara ini disebut mustahab dan dapat dilakukan wali si mayit atau orang yang ditunjuk wali si mayit. Yang kedua, berhaji untuk orang yang sudah meninggal atau disebut haji badal. Dengan catatan, semasa hidup almarhum memang ada kemampuan berhaji, namun belum sempat terlaksana. Maka biaya berhaji dapat diambil dari harta peninggalan si mayit. Yang ketiga, bersedekah untuk si mayit. Contohnya saat Ibnu Ubadah yang mensedekahkan kebunnya yang berbuah untuk almarhumah ibunya dengan Rasulullah sebagai saksi. Yang keempat, membayarkan hutang si mayit. Dikisahkan Rasulullah pernah mengurungkan sholat mayit dikarenakan sang mayit memiliki hutang. Hingga akhirnya ada jamaah yang mau membayarkan hutang tersebut, barulah Nabi mau menyolatkan si mayit. Dan yang kelima, memohon ampunan atau istighfar bagi si mayit. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Pada hari kiamat, seseorang diikuti kebaikan sebesar gunung. Lalu ia bertanya, dari mana aku memperoleh semua ini? Dikatakan kepadanya, dari istighfar anakmu untukmu. Dan yang terakhir adalah membacakan ayat suci Al-Quran bagi si mayit. Dan pahalanya diperuntukkan bagi si mayit. Sahabat muslim, setelah melihat 6 perkara tersebut, kita tidak menemukan dalil atau perkara yang menjelaskan bahwa membagikan barang si mayit dapat mengurangi hisab. Namun untuk jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Sahabat jendela Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata'ul insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau manusia mati, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara saja. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, harta yang disedekahkan selama hidup di dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi ketika nanti kita mati, maka semua perkara kita akan putus, kecuali sedekah jariah yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi kalau antum semua, mohon maaf ya, misalkan membangun masjid di dunia, atau sekedar mungkin beli karpetnya, atau sekedar mungkin membantu membeli keramiknya, pasirnya, batanya, semennya, selama masjid itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Anda semua sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita, walaupun kita sedang dikubur. Ya, saya menyebutnya sebagai itu seperti passive income, pasif pahala kita, yang kita nggak ngapa-ngapain tapi terus mengalir pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Itu pun akan terus mengalir kepada kita. Kita mengajarkan ilmu membaca Al-Fatihah kepada anak kita. Selama anak kita membaca Fatihah dari dia kecil sampai nanti dia besar dan kita sudah meninggal dunia, tetap pahala membaca Fatihahnya akan sampai kepada kita yang mengajarkannya. Dan yang ketiga, aw waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, doa di sini termasuk juga anak soleh yang mensedekahkan harta orang tuanya atas nama orang tuanya, berhaji membadalkan orang tuanya, berumroh membadalkan orang tuanya. Semua yang dilakukan oleh anaknya itu insya Allah akan mengalir kepada orang tuanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi harta yang disedekahkan, harta milik orang tuanya, jika disedekahkan atas nama orang tuanya, insya Allah jelas akan menambah pahala bagi si mayit tadi walaupun dia sudah meninggal dunia. Beramal soleh atas nama almarhum, bersedekah, ya, wakaf dan sebagainya, mempadahkan umroh dan haji, dan yang lebih penting lagi apa? Berbuat baik
sebanyak mungkin. Karena ketika kita berbuat maksiat, boleh jadi akan mengalir juga dosanya kepada orang tua kita. Karena itu, anak itu adalah investasi kita dunia akhirat. Ketika anak berbuat baik, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Begitupun ketika anak berbuat maksiat, itu mungkin juga akan mengalir kepada orang tuanya. Karena itu, teman-teman semua, milikilah anak soleh. Masalah hisab harta itu, harta yang halal itu akan dihisab. Ya, saya ulangi ya, harta yang halal itu pasti akan dihisab, dan harta yang haram itu pasti akan diazab. Jadi teman-teman semua, bagi antum yang memiliki banyak harta, siap-siaplah bahwa hisabnya akan makin panjang. Apalagi di situ nanti ada harta haram. Naudzubillahi min dzalik.